Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 254 Kedatangan Tentara Besar. Kepala Sekolah Naga Asure sekuat ini. Pada saat itu, di wajah para pengamat di sekitarnya, selain keterkejutan, itu adalah keterkejutan. Belum lagi mereka yang berasal dari sekolah kelas 2, bahkan kepala sekolah kelas 1 yang datang bersama dengan kota kura-kura hitam tidak bisa tetap tenang, karena kekuatan yang ditunjukkan Li Zhangqing benar-benar lebih unggul dari mereka. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekolah naga biru memiliki karakter tingkat atas yang tersembunyi di dalamnya. Dengan kultivasinya, sekolah naga biru tidak diragukan lagi dapat masuk ke jajaran sekolah kelas 1. Ya, Li Zhangqing ini cukup mengesankan. Jadi sepertinya dia sudah menemukan bibit yang bagus seperti Chu Feng setahun yang lalu. Saat ini, demi Chu Feng, Li Zhangqing memutuskan untuk melawan keluarga Gong. Meskipun tampaknya tidak masuk akal di permukaan, pada kenyataannya, itu adalah metode yang sangat kuat. Dia menyerahkan segalanya pada Chu Feng. Dengan membantu Chu Feng seperti ini, tentu saja, Chu Feng akan merasa tersentuh tanpa henti, dan selama Chu Feng dapat berkembang dengan baik, sekolah naga Asure secara alami akan bangkit juga. Kau benar. Jadi ternyata di dalam sekolah Asure Dragon, tidak hanya muncul seorang jenius seperti Chu Feng, bahkan ada monster tua seperti Li Zhangqing. Sepertinya sekolah Asure Dragon ditakdirkan untuk bangkit dengan pesat, dan sekolah kelas 1 yang luar biasa akan muncul di Provinsi Asure. Kekuatan dan metode Li Zhangqing terlihat oleh semua orang. Jadi, semua orang merasa bahwa sejak Chu Feng dan Li Zhangqing, satu monster muda dan satu monster tua, muncul di sekolah naga biru, sekolah itu pasti akan naik peringkat dengan cepat. Berbagai kekuatan harus mengevaluasi ulang sekolah naga biru untuk secara diam-diam menghitung apakah akan berteman dengan sekolah naga biru atau tidak. Mereka harus memutuskan apakah mereka harus melakukannya atau tidak sebelum kekuatannya benar-benar meningkat dan sebelum potensinya tidak ditemukan oleh banyak orang. Asteris wa gelombang asteris. Namun tepat pada saat itu, suara klakson yang sangat keras dan jelas terdengar dari luar arena. Suara itu sangat kuat, seperti teriakan, namun juga seperti teriakan naga. Suasana yang dipancarkannya sangat mengagumkan, dan bahkan langit pun bergetar. Suara ini, itu adalah trompet kilin dari Istana Pangeran Kilin. Tiba-tiba, seorang murid perguruan tingkat pertama berteriak kaget. Apa? Kamu bilang trompet kilin dari Istana Pangeran Kilin? Bukankah trompet itu hanya dibunyikan saat Istana Pangeran Kilin dalam keadaan darurat atau saat mereka menyerang? Apakah orang-orang dari Istana Pangeran Kilin sudah datang? Setelah kata-kata itu diucapkan, seketika kerumunan menjadi kacau. Apa itu Kilin Prince Mansion? Itu adalah penguasa sejati Provinsi Asure, dan bahkan sekolah Lingyun tidak berani menyinggung mereka karena ada monster besar di belakang Kilin Prince Mansion. Asteris gemuruh. Tak lama setelah trompet dibunyikan, seluruh puncak gunung mulai bergetar hebat. Batu-batu besar mulai menggelinding menuruni lereng dan di kaki gunung, sekelompok besar orang dan kuda mendekat. Orang tua ini benar-benar datang. Pada saat itu, bahkan Chu Feng sedikit mengernyit. Dia belum melakukan apapun pada Gong Luyun karena dia tahu bahwa orang terkuat di belakang Gong Luyun telah tiba. Adapun Gong Luyun, saat itu dia terluka parah dan memar. Dia bahkan tidak bisa berbicara, tetapi ketika mendengar trompet, senyum damai mengembang di sudut mulutnya. Benar saja, deretan cahaya keemasan mulai mengelilingi debu yang bergulung-gulung. Saat mereka menghalangi cahaya keemasan yang menyilaukan itu, orang-orang menemukan bahwa memang ada manusia dan kuda. Ada puluhan ribu orang. Semuanya mengenakan baju besi berwarna emas, dan di bagian dada baju besi itu, ada seekor kilin yang agresif. Kuda-kuda yang mereka tunggangi juga mengenakan baju besi berwarna emas. Mereka juga sangat tertib. Mereka maju dalam formasi besar dan memancarkan aura menakutkan. Kelompok orang dan kuda itu memang penguasa sejati Provinsi Asure, Istana Pangeran Kilin. Mereka dari Istana Pangeran Kilin. Bukankah orang yang memimpin kepala manajer dari klan Lin di Istana Pangeran Kilin adalah Tuan Lin Ran? Itu memang dia. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang seperti dia akan datang ke pertempuran yang sudah diatur ini. Tentu saja dia harus datang. Tidakkah kau tahu betapa Lin Ran memanjakan Gong Luyun? Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Aku ingin tahu seperti apa ekspresi Lin Ran saat dia melihat cucu angkatnya yang berharga disiksa sampai seperti ini. Baju zirah emas di tubuh Lin Ran dan juga kuda di bawahnya tidak berbeda jika dibandingkan dengan orang-orang lain dari Istana Pangeran Kilin. Akan tetapi, saat dia berdiri di sana, seluruh auranya benar-benar berbeda. Itu bukan karena kultivasinya. Itu adalah aura yang dipancarkan tubuhnya sendiri. Bahkan jika orang seperti dia tidak berkultivasi, di antara orang biasa, dia masih bisa menjadi seorang pemimpin. Dia memiliki bakat memimpin yang luar biasa, dan suasana yang luar biasa. Pada saat itu, Lin Ran sudah melihat Gong Luyun yang berada di panggung pertarungan. Alisnya yang seputih salju seperti pedang sedikit terangkat dan gulungan api sudah muncul di hatinya. Itu bukan cucu angkatnya.
Itu adalah putranya sendiri. Bagaimana mungkin Lin Ran tidak marah ketika melihat putranya sendiri dipukuli dengan sangat buruk? Namun, dia bertahan. Dia tidak langsung berbicara karena dia masih melihat sekelompok spiritualis dunia yang tidak dikenal di suatu area di kursi penonton tamu. Tentu saja, dia, Lin Ran, mengenali orang-orang dari World Spirit Guild. Di depan kelompok itu, dia tidak berani bertindak liar karena jika dia menyinggung World Spirit Guild, seluruh Killing Prince Mansion juga akan terpengaruh. Temanku di panggung pertarungan. Apakah kamu Chu Feng? Setelah mengatur emosinya, Lin Ran berbicara. Ya, jawab Chu Feng. Teman, kau cukup baik karena mampu memaksa cucuku untuk mencapai kondisinya. Lin Ran tersenyum, lalu bertanya pada Lin Zhangqing, kakak, apakah kau kepala sekolah naga Asure, Lin Zhangqing? Benar. Setelah pasukan istana Pangeran Kilin muncul, Lin Zhangqing berhenti bertempur dengan orang-orang dari kota kura-kura hitam. Kepala sekolah Li, sungguh, Zenren tidak menunjukkan penampilan mereka, dan aku tidak pernah menyangka bahwa kau akan menjadi ahli alam mendalam tingkat ke-7. Dengan kultivasimu, kau dapat mengirim lamaran agar sekolah naga biru menjadi sekolah kelas 1. Besok, kau dapat mengirim orang ke istana Pangeran Kilin untuk melamar. Aku akan bertanggung jawab untuk menyetujuinya, dan aku dapat menambahkan sekolah naga biru milikmu ke dalam daftar sekolah kelas 1. Lin Ran tersenyum, tetapi nadanya mengandung sedikit kesan mengancam. Dia diam-diam menunjuk Li Zhangqing. Tidak peduli seberapa kuat dia masih akan jauh dari rumah Pangeran Kilinnya. Apakah sekolah naga biru bisa menjadi sekolah kelas 1 atau tidak akan tergantung pada apakah Lin Ran menyetujuinya atau tidak. Sekolah Azure Dragon tidak cukup konkret, jadi saya tidak ingin menyandang gelar sekolah kelas 1. Karena itu, tidak perlu khawatir, tuanku. Li Zhangqing bukanlah orang yang takut akan masalah karena dia tersenyum acuh tak acuh. Namun pada kenyataannya, dia memberitahu Lin Ran bahwa dia tidak tertarik dengan gelar sekolah kelas 1, jadi dia seharusnya tidak berpikir untuk menggunakan itu untuk mengancamnya. Haha, kepala sekolah Li, kau memang orang yang ambisius. Sepertinya aku, Lin Ran, telah usil. Lin Ran tertawa, lalu ia melihat ke arah Chu Feng dan berkata, temanku Chu Feng, kebencian hanya akan semakin menumpuk. Kau tidak benar-benar memiliki kebencian yang mendalam terhadap Lu Yun, dan tahun itu, kau hanya mengatur pertempuran ini karena beberapa hal kecil. Tidak perlu benar-benar bertarung sampai seseorang hidup dan mati. Kamu sudah memberiku pelajaran yang cukup dan itu sudah cukup. Bagaimana kalau kamu menjual muka kepadaku dan menyelamatkannya? Ho! Setelah mendengar perkataan Lin Ran, Chu Feng awalnya tertawa mengejek, lalu melotot tajam ke arahnya dan berkata, apakah kebencian terhadap pemusnahan keluarga adalah hal kecil? Apa? Pemusnahan keluarga? Setelah Chu Feng berbicara, itu seperti sebuah batu besar yang dilemparkan ke danau dan kerumunan menjadi gempar.